Pengasuhnya siapa Kang? Ya dia dari awal kan, dari awal itu Panji Gumilang, dari awal sampai sekarang. Karena itu tuh bukan sekolah, ya, gerakan yang dibungkus dengan sekolah. Gerakan yang dibungkus dengan sekolahan, ya itu jadinya bisa terganti ya enggak, nah, kan gitu kan, sampai hari kiamat kayaknya itu baru diganti. Kemudian tahu nggak yang dalam VT itu kan si siapa yang si paling beriman tuh si Fazil itu kan nyebutkan bahwasanya memang imamnya itu tetap syekh, itu saya setuju, saya objektif aja saya ngomongnya, itu saya setuju, dia bilang gitu. Kemudian yang dua di belakang itu badal imam, ini saya yang agak kurang setuju ya. Ya ini yang agak saya kurang setuju, karena apa? Politik monarki, terutama lagi monarki absolut, entah itu kerajaan dan lain sebagainya, itu selalu menampilkan keluarganya di setiap kali ada satu event besar. Pasti. Mau itu kerajaan, Brunei lah contoh paling itu. Setiap kali ada rapat-rapat besar, ya rapat kenegaraan, itu pasti keluarganya itu semuanya dihadirkan, anak-anaknya bahkan menantu-menantunya. Ya. Kalau bisa ponakan-ponakannya dijajarin. Itu kan dari dulu, itu kan sebuah simbol bahwasanya nanti itu kan penegasan. Setelah saya nggak ada, ini loh keluarga-keluarga saya yang bakalan meneruskan kerajaan saya, meneruskan kekuasaan saya, kan itu sederhananya. Kalau kita talar ya kan. Coba perhatikan deh negara-negara yang menganut sistem itu. Ya, sistem monarki itu pasti. Ya, sistem kerajaan itu pasti menampilkan keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang orang banyak nggak sadar. Ya yo, gimana ya kan? Orang itu secara nggak sadar ngelihat itu bahwasanya dia itu sedang memposisikan diri. Ya, bahwasanya yang melanjutkan estafeta kekuasaan saya itu bukan orang lain, tapi harus dari keluarga saya itu. Makanya dimanapun itu, di sisi manapun itu, di yayasan YPI itu pasti ada keluarganya, nggak mungkin enggak. Bahkan YPI itu kan ya kayak kebo cocok hidung sama dia. Ya perhatikanlah baik-baik kalau kayak gitu. Itu kan politik itu, murni itu. Mau diangkat aparat desa syirik kalau kerja di luar, nah itu dia, itu doktrinnya kan, bahwasanya kita di negara kafir, di fase Mekah. Ini pula yang menjadikan alasan mereka untuk ya kita tuh belum wajib sholat, belum wajib zakat dan sebagaimana. Yang kita wajibkan sekarang adalah mendirikan negaranya dulu supaya kokoh agar sholat dan ibadah-ibadah lainnya itu kita nggak terganggu. Itu pasti alasan mereka. Bukan badal imam bang, tapi Panji bilangnya ba'da imam. Nah ini dia. Udah saya bilang, menghadapi mereka tuh harus dengan hati dingin dan pikiran yang sehat. Karena mereka itu paling seneng apapun makannya, minumnya tetap sudah sendiri. Mereka mondar-mandir, ngutip satu ayat untuk pembenaran. Coba bayangkan, mereka tuh menyesatkan orang itu bukan dengan pikirannya, tapi dengan ayat. Ya, itu dengan ayat loh. Nah, mereka kan Yunus ayat 10 ya kan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mangga. Cobalah, silakan buka tafsir manapun itu. Ayat 10 itu nggak boleh ditafsirkan secara sendiri, karena ayat 10 ini terikat dengan ayat 9. Itu kisah tentang orang ketika berada di surga, nggak bisa. Artinya, mufasir itu selalu menggandengkan ayat 9 dan ayat 10 ya ketika menafsirkan ayat ini. Ya, jadi mereka itu keliru banget itu. Itu dalil mereka mengucapkan alhamdulillah nggak ada. Dan sudah saya cek and recheck lagi, Masya Allah, berapa? Ada sekitar 20-an tafsir ya yang saya buka ya, ada sekitar 20-an tafsir ya. Ada Ruhul Bayan, tafsir Ibnu Katsir itu pasti, kemudian At-Tabari ya. Itu ucapan alhamdulillah itu, jadi penduduk surga itu kalau terlintas dia itu ingin makan sesuatu, itu kan di surga kan tinggal bilang aja ke hatinya kan, saya pengen ini misalnya kan, saya pengen makan sate gitu kan,
itu mereka cukup mengucapkan subhanakallahumma. Itu otomatis pelayan itu akan datang untuk melayani orang yang mengucapkan itu ataupun penduduk surga yang ingin sesuatu itu. Jadi itu cara manggil pelayan ketika di surga, subhanakallahumma. Setelah datang pelayan, dilayani dengan apa yang dia inginkan, ya sudah kenyang nih, kasarnya ya, sudah kenyang nih penduduk surga itu makan, maka mereka itu ngucapin alhamdulillah ketika selesai makan. Itu loh asal usulnya, itu loh asal usul. Ceritanya seperti itu. Jadi itu alhamdulillah ya, wa akhiru da'wahum alhamdulillah itu adalah ucapan ahli surga ketika selesai makan, bukan selesai berdoa, yang dijadikan ayat pembenaran terhadap pendapat-pendapat mereka lah yang mentaklid buta kepada apa yang dikatakan oleh syekhnya. Gitu ya. Itu yang kita harus ilmiah lah. Orang kita punya Quran itu nggak mungkin kita olah dengan akal sendiri, dengan otak sendiri, harus dengan orang yang punya kapasitas di bidang itu. Dalam hal ini kita punya mufasir, mereka yang paling ahli dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Ya mereka lah yang patut omongannya itu dipertanggungjawabkan. Tapi Ustaz, saya mempersoalkan azannya. Kalau saya nggak mempersoalkan azan, ya insya Allah ikuti saya itu, saya nggak akan angkat istilahnya hal-hal yang khilafilah. Yang khilafiyahnya itu nggak terlalu ini. Itu kan masalah nada aja, nggak ada masalah. Hanya menghadap kiblat atau enggak, ya kan? Hanya menghadap kiblat atau enggaknya, cuman itu aja. Ya, cuman yang lebih parah, yang lebih urgen kita angkat itu yang langsung bersinggungan dengan akidah gitulah. Ya, bagaimana keberpihakan mereka terhadap Wahyudi, kan? Bagaimana mereka itu ingin menjadi juru damai katanya dengan orang-orang Yahudi ya kan, dan lain sebagainya. Itu kan bahaya. Kemudian mereka mengambil pembenaran dengan mengutip surat dari Al-An'am itu ayat berapa, ayat 20 sebagai pembenaran lagi-lagi kan. Itu kan bahaya itu, seperti itu. Ya, kemudian mereka juga mengatakan ulama itu nggak punya kapasitas, ataupun MUI itu nggak punya kapasitas menilai mereka. Hum rijal wa nahnu rijal. Ya. Kalau jenis kelamin sih iya, mereka laki-laki, kita laki-laki. Dari segala keilmuan kan enggak. Ya, ranah-ranah akidahnya lah yang kita sentil. Kalau yang kayak gitu sih enggak. Kayak sholat agak jarak kayak gitu. Ya, cuman yang jadi masalah kan argumennya. Argumennya mereka itu emang nggak berdasar. Gitu, betul-betul dari akal hawa nafsu itu. Ya, argumen mereka apa? Kalau ada yang makan pete dan jengkol, kiri kanannya nggak terganggu deh. Emang orang setiap hari ngonsumsi jengkol sama pete. Ya, keblinger itu tiap hari makan pete sama jengkol. Gimana ceritanya? Kalau alasannya itu kan alasan bocah lah. Ya, gitu kurang lebihnya. Apa Ustaz kenal dengan? Saya nggak kenal sih ya, tahu aja. Karena dia itu kan eksklusif dan nggak pernah ngajar kan. Ya namanya juga pimpinan puncak. Ya pimpinan puncak nggak pernah ngajar, paling muncul nanti di imam Jumat, kemudian ngasih tausiah, selesai. Gitu loh. Selesai. Kita pernah jabat tangan? Saya nggak pernah. Ya nggak pernah. Eksklusif betul. Karena dulu kalau nggak salah ya, sebelum jadi rumahnya yang di samping masjid, yang di samping Telaga Kausar, ya sekarang kalau ternyata ada nama lain dari Telaga Kausar. Kalau alumni tahu nih, ini Masjid Al-Hayat, masjid yang pertama, bukan masjid yang ada menaranya itu ya, Masjid Al-Hayat, Telaga Kausar tuh tengah-tengahnya. Kemudian di sampingnya itu ada rumahnya. Rumahnya baru dibangun tuh ya. Dulu ini telaganya Telaga Kausar, ternyata sekarang ada nama keduanya, Telaga Siloam. Telaga Siloam, nggak paham saya dari mana. Betul Masyikhah itu ya. Dulu kan belum jadi itu, belum jadi ya. Jadi makanya dulu kan masih tinggal di Al Mustafa ya, di lantai satunya itu kalau nggak salah. Ya, ruang badal imam itu kalau menghadap kiblat itu sebelah kanan. Saya ini dulu 6 bulan lah kalau nggak salah, karena dulu wakil ketua badal imam, kemudian ketua badal imamnya itu keluar dari Al Zaitun, sehingga saya otomatis naik jadi ketua badal imam.
istilahnya saya itu yang ruangannya berhadapan-hadapan dengan dia itu, karena ruang badal imam itu ada di sebelah kanan, ruang imam aslinya itu ada di sebelah kiri. Nggak pernah ketemu face to face, jabat tangan, sapa, salam, senyum, nggak ada. 6 bulan itu cukup untuk mempengaruhi orang, untuk menghafal elehem-elehem. Ya, mudah-mudahan mereka juga pada sadar, ya kan. Mereka juga terbuka hatinya untuk menerima hidayah Allah, untuk menerima kebaikan dari kita. Saya selesai tahun 2008. Tahun 2008 saya udah selesai. Ya, mereka ganti-ganti cangkang aja. Terserah mereka, apapun itu diganti sama mereka. Nama-namanya ya. Nama-namanya. Ya kamuflase lah ya. Kamuflase, cari aman. Mana yang menguntungkan itu ketahuan, ganti lagi namanya kan gitu. Ketahuan dengan ini, ganti lagi dengan namanya. Ketahuan dengan ini, ganti lagi dengan nama lain. Seperti itu. Masya Allah, syukran semuanya, saya pamit. Nah, karena memang mau istirahat, asli capek banget hari ini. Kudu pinter-pinter ngatur waktu istirahat nih. Nah, kan ya, saya tadi malam kayaknya tidur 1:30 apa ya? 1:30, kemudian saya bangun jam 4. Udah gitu nggak tidur lagi nih sampai sekarang nih. Ya, belum tidur lagi sampai sekarang. Ya, makanya di kamar saya nih nggak tahu nih acak-acakan. Ini segera bukan iklan sih ya. Nggak ada di keranjang kuning. Ini botol kedua loh ya. Ini botol kedua. Botol pertamanya itu yang kaca tuh. Untuk mensupport badan saya kadang-kadang harus saya push. Ya. Kemudian kopi juga sudah baru 1 gelas ya. Untuk supaya ya kita push aja lah badan ini kan, mumpung lagi hidup. Selama itu untuk kebaikan apa man. Saya selalu ya, syukran ya, wa iyyakum, wa jazakumullahu khairan wa iyyakum, masyaallah. Baik, saya pamit semuanya, sehat-sehat semuanya. Baik sehat fisik dan yang lebih utama sehat pikiran dan sehat iman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.